Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir dalam penyuluhan kesehatan. Perkenalkan, nama saya Yono. Saya mahasiswa Stikba Jambi jurusan keperawatan. Dalam hal ini akan memberikan penyuluhan kesehatan khususnya ASI eksklusif kepada rekan-rekan semuanya, bahwa ASI eksklusif saat-saat ini ASInya hilang, tinggal eksklusifnya saja ya. Jadi sama-sama kita berikan informasi ini nanti ke ibu-ibu yang mempunyai bayi di bawah umur 6 bulan untuk melakukan ASI eksklusif ini kepada anaknya, tetangga, dan sahabat. Bagaimana mengupayakan seorang ibu memberikan ASI-nya, air susu ibu, secara berturut-turut tanpa henti selama 6 bulan ya. Jadi 6 bulan itu tidak boleh diberikan apa-apa, hanya ASI saja, kecuali sirup obat yang direkomendasikan oleh dokter. Kemudian tentu kita akan bertanya, apa sih Pak manfaatnya ASI eksklusif kan begitu? Kenapa harus digencarkan? Sementara anak saya kalau mungkin produksi ASI ibunya kurang, begitu memberikan ASI eksklusif ini. Yang pertama, ASI merupakan makanan alamiah yang baik untuk bayi, praktis, ekonomis, tidak payah beli, juga sangat bagus. Dalam artian dalam pencernaan di usus bayi juga sangat bagus, dan itu adalah satu-satunya makanan yang terbaik untuk bayi yang di bawah umur 6 bulan. Jadi untuk bapak-bapaknya jangan berebut dengan anak-anaknya ya. Jadi usahakan kasihlah semua ASI itu kepada anaknya. Kadang kita berebut ya, gantian. Yang kedua adalah ASI mengandung antibodi. Nah, ini yang sangat orang tidak tahu, dan ini harus kita sampaikan bahwa antibodi anak itu akan terbentuk ketika si anak itu mengkonsumsi atau ASI selama 6 bulan. Ini yang tidak orang ketahui tentang manfaat ASI itu sendiri. Kemudian ASI juga tidak menimbulkan alergi kepada seorang bayi. Nah, itu yang sangat penting. Kemudian untuk menjalin hubungan kasih sayang kepada anak, antara ibu dan anak. Jadi kalau seorang ibu memberikan ASI ke anaknya kan otomatis timbul rasa kasih sayang itu. Dibelainya anak itu, kadang dicium-ciumnya, situlah untuk mendekatkan hubungan psikologis. Nah, manfaat memberikan ASI eksklusif ini pun nggak cuma untuk anaknya aja, ibunya juga punya manfaat besar. Yang pertama, menciptakan rasa kebanggaan diri ibu itu, bahwa ibu itu telah berhasil mempunyai anak. Banyak ibu-ibu yang nggak punya anak ya kan, mengidam-idamkan punya anak. Kemudian kalau terlalu rapat juga anaknya nggak bosan juga. 1 tahun lahir satu tahun lahir satu, pusing itu. Kemudian rahim ibu akan kembali normal ketika ASI itu keluar, karena di situ ada unik. Kalau di rangsangan, ketika rangsangan di alveoli payudara itu, dia akan mengeluarkan hormon, dan hormon itu akan mampu mengembalikan kontraksi rahim. Itu juga yang tidak diketahui oleh ibu-ibu. Makanya kalau ibu-ibu yang baru lahir terus dia dilakukan IMD itu adalah inisiasi ini itu memang dari mulai bayi baru lahir, kemudian ditempelkan di susu ibu itu sampai 6 bulan dikasih. Kadang-kadang uterus itu kembali bagus seperti semula. Dan yang nggak kalah pentingnya adalah alat reproduksi wanita itu akan kembali nggak payah harus pakai sari rapet apa ya,
sudah wafat sendiri, normal kembali. Kemudian yang paling tak kalah pentingnya adalah mempercepat berhentinya pendarahan. Ini yang perlu diketahui juga, dan bisa untuk sebagai penjaring kehamilan. Saya dulu pas anak saya lahir 6 bulan memang saya nggak hamil. Ternyata memang nggak hamil ya, tapi hasilnya ini yang ditakutkan itu untuk mengurangi resiko kanker payudara. Itu yang harus ibu-ibu perhatikan. Kemudian bagaimana cara menyimpan ASI kalau ASI itu banyak, ya kan? Kalau kebetulan ukuran payudaranya besar, merembes lah, nah itu bisa ibu perah simpan di lemari es. Kemudian taruh bisa di botol yang steril, cangkir, pokoknya yang steril lah ya, masukin ke freezernya juga bisa. Kemudian jangan dimasukkan dalam gelas plastik. Kalau gelas plastik harus kaca. Kemudian beri tanggal dan jam pada masing-masing wadah. Jadi setelah diambil di gelas itu dikasih jam pengambilannya. Biasanya itu lewat dari 24 jam kan sudah basi. Bagusnya seperti itu. Meskipun dalam freezer. Meskipun dalam freezer. Kemudian jika hendak dibekukan, masukkan dulu ke dalam refrigerator selama semalam, baru masukkan ke freezer kalau memang mau dibekukan. Jadi nggak bisa langsung masuk ke freezer. Kalau freezer kan bisa membatu dia. Kemudian, nah ini cara menyusui yang benar ya, cara menyusui yang benar. Cuci tangan itu wajib, apalagi sekarang saat pandemi. Cuci tangan dengan sabun, air mengalir minimal 20 detik. Kemudian perah sedikit ASI dan oleskan di sekitar puting susunya. Jadi sebelum dikasih diperas dulu sedikit supaya ada pelumas lah ya, nanti nggak timbul kayak korengan. Jadi biar dilumasi dulu. Kalau bawa lapak ini kalau kemudian posisinya seorang anak itu kalau bisa setengah duduk lah ya. Jadi memang bukan baring, memang harus di posisi duduk. Terus anak menghadap ke ibu harus menghadap ke anak. Nanti dia sangat suka saja dengan bahunya saja. Kepala dan tubuh bayi lurus, hadapkan bayi ke dada ibu sehingga hidung bayi berhadapan dengan puting susu. Dekatkan badan bayi ke badan ibu. Nah, menyentuh bibir bayi ke puting susu. Nah, sentuhkannya. Kemudian yang terakhir ini masalah dalam menyusui dan cara mengatasinya. Ini yang kadang sering dianu sama ibu-ibu. Masalah yang pertama itu puting susu datar, artinya tidak menonjol atau terbenam. Caranya bagaimana? Pijat dengan jari ibu itu telunjuk bagian puting susu menuju ke arah luar. Artinya kalau dia datar gitu dipijat ke dalam dulu baru ditarik keluar. Kalau yang Jawa nggak sama bayangkan. Yang kedua, puting susu tidak lentur, lakukan latihan seperti cara mengatasi puting susu yang terbenam tadi. Kalau dia keras, di ini aja, dioles-oles kayak yang pertama tadi. Kemudian, nah ini puting susu sering lecet. Ini akibatnya itu tadi pas saat menyusui dia nggak dioles dulu. Jadi bibir anak kan kering juga dia kadang. Puting susunya kering. Ketika anak itu mencut kan ada tekanan itu, di situ kadang itu lupa. Gunakan BH yang jangan ketat, ya, menyanggah saja. Jika lecet istirahatkan sementara. Jadi jangan dipaksakan juga. Saya pernah alami pasien yang seperti itu, dia lecet, dua-duanya lecet.
Saya tanya, ini yang bikin laser bapaknya apa anaknya? Saya senyum-senyum banget. Kemudian kalau payudaranya ada juga yang bengkak. Kenapa payudaranya bengkak? Berarti ibu ini jarang memberikan ASI-nya. Sifatnya ASI itu semakin banyak disedot, semakin banyak dia keluar. Nah, bengkak itu berarti ada inflamasi di situ, bisa jadi karena pemberian ASI-nya nggak betul, atau tidak dicuci tangan pakai apa, tidak mencuci tangan dulu, ada bakteri yang masuk. Karena di puting itu kan ada rongga, yang ada kemungkinan bakteri masuk ke dalam. Nah, ASI dapat diperas sedikit dan tangan, kemudian keluarkan ASI secara lebih sering. Kemudian kalau memang terasa bengkak tadi boleh dikompres dengan air hangat atau dingin. Saya kira itu saja dari bapak-bapak, ibu-ibu. Berapa menit sudah? 11 menit. Waduh, kepanjangan ya. Saya kira ini Bu Ratu panjangnya ini sudah 11 menit. Ya, terima kasih kepada teman-teman semuanya. Saya cuma berpesan, sampaikanlah ini kepada tetangga, ponaan, adik ipar. Ilmu-ilmu sedikit-sedikit ini mudah-mudahan nanti dia bisa mengerti ASI yang manfaat ASI yang benarnya. Kalau Pak Yudi kebetulan dia ada anak yang baru, bisa langsung kasih tahu. Mbak Nisa belum ini kasih tahu ke kakaknya, adiknya. Pak Angga sama juga seperti itu. Gak ada yang bertanya ya, karena waktunya juga sudah mepet. Bukan mepet, lebih. Terima kasih. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.